Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil azizil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum 'an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Al-ayah wa ma'na wallahu a'lam bihaqiqati muradi. Shadaqallahu 'azim. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإن وجدت تامة قبلت وسائر عمله وإن وجدت ناقصة ردت وسائر عمله. صدق الله وصدق رسوله. وقال الشافعي رحمه الله تعالى يا مضى قد فاتت والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها. Pujian puji mari kita sanjungkan ke hadrat ilah Rabbi. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda yang mulia junjungan kita Nabiyuna wa syafi'una maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga, sahabat dan juga kita sebagai umat yang senantiasa taat mengikuti syariat. Mudah-mudahan kelak di alam akhirat kita mendapatkan syafaat dan diakui oleh beliau sebagai umat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pemirsa yang beriman, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita saat ini telah memasuki bulan Sya'ban 1442 Hijriah. Sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Dan sebelum bulan Sya'ban kita ketahui ada bulan Rajab, di mana di bulan Rajab tersebut ada satu peristiwa yang oleh umat muslim sering dirayakan, dan ini membuat gentar dunia karena memang merupakan salah satu keajaiban yang terjadi yang tidak terjadi kepada rasul-rasul sebelumnya, terkecuali kepada Nabiyuna wa syafi'una maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak titipkan kepada yang lain. Allah tidak titipkan kepada Jibril alaihissalam. Sementara perintah-perintah yang lainnya Allah titipkan kepada Jibril. Seperti Allah memerintahkan saum di bulan Ramadan, itu Allah titipkan kepada malaikat Jibril alaihissalam. Allah memerintahkan zakat juga Allah titipkan kepada Jibril alaihissalam. Bahkan sampai pelaksanaan ibadah haji juga Allah titipkan melalui Jibril alaihissalam. Kecuali ibadah salat yang 5 waktu, itu Allah tidak pernah menitipkan melalui malaikat Jibril, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung mengundang beliau untuk menghadap kepadanya. Ini artinya salat itu saking sangat pentingnya, dan salat punya pengaruh terhadap ibadah-ibadah yang lainnya. Salat tidak bisa digantikan dengan ibadah yang lain, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Misalnya saum di bulan Ramadan, tatkala kita tidak mampu melakukan saum, itu boleh digantikan dengan fidyah bagi orang yang sudah tidak mampu lagi melaksanakan saum, atau dalam keadaan darurat, dalam keadaan sakit yang memang sakitnya itu panjang, lama untuk sembuh, maka dia dibolehkan untuk mengganti dengan fidyah. Kemudian zakat juga dilakukan berbeda dengan ibadah saum. Haji juga berbeda tentu saja. Haji itu bisa dibadalkan, ada namanya badal haji, ketika seorang tidak melaksanakan ibadah haji, keburu meninggal dunia, atau dia tidak mampu secara fisik, tetapi untuk biaya ibadah hajinya dia mampu karena sudah istita'ah, maka kewajibannya itu bisa hilang jika dilakukan dengan badal haji. Berbeda dengan ibadah salat. Salat itu tidak bisa digantikan oleh orang lain. Salat tidak bisa diganti dengan fidyah. Salat tidak bisa digantikan posisinya oleh ibadah orang lain, tetapi harus dia lakukan sendiri. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, jangan sampai membuat lena kepada kita dengan anak
dengan harta benda, dengan kedudukan kita, dengan jabatan kita, dengan pekerjaan kita, sehingga kita melalaikan salat. Di dalam surah Al-Munafiqun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun." Kata Allah, wahai ingatlah orang-orang yang beriman, jangan sampai membuat engkau lalai kepada Allah untuk mengingat Allah dengan apa? Harta bendamu atau anak keturunanmu atau pangkat dan jabatanmu. Barang siapa yang lalai kepada Allah dengan cara meninggalkan salat atau ibadah yang lainnya, maka orang tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang merugi. Kita dengan jabatan kita, dengan pekerjaan kita, sehingga kita melalaikan salat. Di dalam surah Al-Munafiqun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun." Kata Allah, wahai ingatlah orang-orang yang beriman, jangan sampai membuat engkau lalai kepada Allah untuk mengingat Allah dengan apa? Harta bendamu atau anak keturunanmu atau pangkat dan jabatanmu. Barang siapa yang lalai kepada Allah dengan cara meninggalkan salat atau ibadah yang lainnya, maka orang tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang merugi. Karena banyak sekali orang yang beralasan ketika dia tidak melakukan salat itu dengan alasan yang pertama, misalnya dia mengatakan alasannya, "Kenapa kamu tidak salat subuh?" "Aduh, saya kesiangan salat subuh." "Kenapa zuhur tidak melakukan salat?" Dia jawab, "Salat zuhur itu saya masih ada pekerjaan, jadi ada pekerjaan yang harus diselesaikan sehingga tidak melakukan salat zuhur." Kemudian ketika ditanya, "Kenapa Anda meninggalkan salat asar?" Dia menjawab, "Kenapa asar tidak dilakukan?" Dia menjawab, katanya, "Asar masih di dalam perjalanan, belum nyampe ke rumah." "Maghrib, kemana Anda tidak salat?" Dia menjawab, "Aduh, maghrib kecapean." "Isya, kenapa tidak salat?" Jawabannya, ketika tidak salat Isya adalah dia karena ketiduran. Jadi subuh kesiangan, zuhur pekerjaan, asar perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Akhirnya salat 5 waktu ditinggalkan. Sementara salat adalah amal yang pertama akan dihisab oleh Allah kelak di yaumil akhir. Sebagaimana dalam hadis tadi disebutkan, "Awwalu ma yuhasabu 'alal 'abdi as-salat, fa in wujidat tammatan qubilat wasairu 'amalihi wa in wujidat naqisatan ruddat wasairu 'amalihi." Salat adalah amal yang pertama kelak akan dihisab kepada Allah di yaumul qiyamah. Maka barang siapa yang salatnya lakukan, maka dia akan diterima dengan seluruh amalnya. Tetapi barang siapa yang salatnya tidak sempurna, maka Allah akan menolak seluruh amalnya. Pemirsa yang berbahagia, mungkin itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Insyaallah lain kesempatan kita lanjutkan kembali. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu menjalankan, mendirikan ibadah salat sebagaimana doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, "Rabbi ja'alni muqimas salati min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a." Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi hidayah wa taufiq wa ridha wa rafiq. Wallahu yahdi ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.